Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas presentasi saya yang berjudul Sistem Komunikasi Interpersonal, Sensasi dan Persepsi. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut. Komunikasi sangat penting bagi semua aspek kehidupan manusia. Komunikasi manusia dapat menurut Effendi, pada tahun 1993, komunikasi interpersonal adalah proses di mana individu menciptakan pengertian, yakni komunikasi yang berlangsung dalam diri meliputi kegiatan berbicara pada diri sendiri dan kegiatan-kegiatan yang mengamati dan memberi makna intelektual dan emosional pada lingkungan. Dan menurut Huda, pada tahun 2013, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh satu orang saja atau terjadi dalam individu, seperti halnya ketika sedang menghayal seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan diri sendiri. Proses dan tahapan komunikasi interpersonal. Menurut Rahmat, pada tahun 2009, proses komunikasi interpersonal melalui 4 tahap, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Menurut faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, menurut Peter dan Perry pada tahun 1997, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi interpersonal seseorang. Yang pertama, ada perkembangan. Tingkat perkembangan dalam berbicara bervariasi dan hal ini berhubungan erat dengan perkembangan anak. Orang tua memberikan pengaruh penting terhadap kemampuan anak untuk berkomunikasi. Yang kedua, yaitu ada nilai. Nilai dapat mempengaruhi interpretasi pesan dan juga bagaimana individu menginterpretasikan ide yang datang dari orang lain. Yang ketiga, yaitu ada emosi, yang dimana emosi dapat membuat seseorang salah menginterpretasikan pesan yang akan diterima. Yang keempat, yaitu ada latar belakang sosial kultural. Budaya adalah hasil dari mempelajari cara berbuat, berpikir, dan merasakan. Yang kelima, yaitu ada gender, yang dimana pria dan wanita memiliki cara berkomunikasi dengan berbeda-beda. Anak perempuan biasanya berkembang pesat komunikasi dan otaknya. Yang keenam, yaitu ada pengetahuan, yang dimana penggunaan bahasa yang umumnya sangat tepat digunakan jika pengirim dan penerima pesan memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Yang ketujuh, yaitu ada lingkungan. Lingkungan seseorang dapat berkomunikasi lebih baik dalam lingkungan yang nyaman. Kurangnya kebebasan seseorang bisa mengakibatkan kebingungan dan ketegangan.